Hello again, saya Widodo and you're watching another episode of Making Culture Prolog. Hari ini kita di mana? Kita dari sunny Darwin. Ini kan episode kedua road trip around Australia, ya, setengah around Australia. Kita sudah jalan 6.000 km dari Perth, dari rumah sampai ke Darwin. What a trip so far. Minggu lalu sudah sempat nonton kan, kita touring sampai South Australia. Nah, minggu ini kita bahas lagi road trip kita. Kita berempat naik Land Cruiser mulai dari South Australia menuju ke utara ke Darwin sini. And what a sight. So many things kita lihat. So, let's get in. Grab a drink and enjoy. Sekarang saya mau bahas tentang trip kita dari Port Lincoln sampai ke Darwin. Oke, dari Port Lincoln kita mau nggak mau berangkat cukup pagi karena hari ini jaraknya cukup jauh. Nah, dari Port Lincoln itu kalau mau next destination kita itu terlalu jauh ke Coober Pedy. Jadi trip saya potong jadi dua. Saya sempat cari-cari, waduh ini tempat stay ini di mana untuk di tengah-tengah. Karena jangan lupa ya, di Australia sini tuh nggak tiap 30 kilo ada hotel, ada akomodasi. Jadi malam-malam saya sempat cari beberapa hari sebelumnya. Saya cari akomodasi di sana. Saya dapat farm stay di Wirraminga Station. Saya untungnya dapat, nah itu loh, kalau mau searching hotel itu harus pakai Airbnb, pakai Booking.com, pakai Agoda. Saya sempat dapat itu cari di Google Map. Saya zoom in, ketik aja accommodation, kira-kira area kotanya di mana. Muncul satu titik kecil tapi nggak ada tulisannya itu di mana. Saya klik, namanya Wirraminga Station. Bukan stasiun base, bukan terminal base. Di sini station itu istilahnya farm atau homestead. Jadi saya sempat lihat websitenya, kayaknya tempatnya bagus. Dan saya selalu lihat reviewnya dari orang-orang lain itu seperti apa. Nah, untungnya reviewnya cukup bagus. Terus saya telepon. Waktu telepon, nggak ada yang ngangkat. Karena Wirraminga Station ini farm yang aktif, baru tahu waktu sampai sana tuh punya sapi 1.300. Nah, itu orangnya nggak selalu on. Akhirnya saya ditelepon kembali, saya tanya, ada tempat nggak? Kalau saya lihat di internet itu $195. Ajaran dari almarhum ayah saya ini, kalau bisa coba ditawar. Ya saya tawar gitu loh. What is your best price kalau saya bayar pakai cash? Akhirnya dikasih $150 cash. Kita sampai sana sudah cukup malam, cukup capek, jalannya jauh. Dan along the way ini banyak kanguru yang muncul dari mana-mana. Banyak kelihatan kanguru yang habis ditabrak mobil. Jadi harus ekstra hati-hati. Di atas jam 5 kalau udah mulai gelap, waspada. Banyak sapi, banyak liar semua gitu. Ini benar-benar farm di tengah-tengah bulak, gak ada apa-apa. Tapi ya dengan internet sekarang, kalau pinter nyari tempat, ya dapat tempat seperti ini. Jadi rumahnya farmernya di sana, di sini tuh dia ada 2 kamar nih, 2 kamar.
Kamarnya cukup besar. Besok kalau mau lihat, kalau pas ada cahaya kita lihat muter-muter. Tapi malam ini kita harus masak sendiri karena tidak ada restoran di sini. Welcome to my life, the making car Prorok life. Nah, ini kamar kita di sini. Itu kamar satunya. Jadi satu kamar ini saya dapat di internet dengan harga cash. Kan saya sudah ngajarin ya, kalau tempat-tempat seperti ini mereka suka cash. Kalau bisa ketemu orang yang punya langsung. Desainnya simple banget. Ini mungkin dulu gudang untuk nggak tahu farm bagian apa, untuk nyimpen apa gitu. Di sini full kitchen, ada minibar juga, jadi kalau mau tambah minum atau apa bebas. Ini namanya bed and breakfast, jadi sudah disiapin breakfast. Ini breakfastnya udah disiapin sama yang punya. Ya kalau mau tambah-tambah apa tinggal bayar. Biasa minibar. Ada 4 tempat tidur, 1, 2, 3, 4. Jadi it has everything. Tempatnya bagus, bersih banget. Kamar mandi biasa, standing shower, tidak ada bathtub. Di sini 1,5 juta dapat ini. Ini kalau di tengah-tengah Bula ini ada tempat seperti ini, itu sudah bonus. So this is a place for the night. Namanya farm stay, bener-bener jadi farmer. Lebih seneng kemarin apa lebih seneng yang hari ini? What? Nih wool. Ini untuk motong nyukur wool dari domba. Tadi malam kita tidurnya nyenyak di sini. Kita sudah mau check out. Nah, kalau di sini harus dibiasain bersih-bersih juga. Karena mereka nggak punya kru housekeeping. Yang punya farm ini semua pasti ngerjain sendiri. Jadi selalu kita bantu tidy up. Nah, ini ada minibar. Kita ambil beberapa item. Ya, saya taruh uangnya di sini. Ini suasana farm life kalau di Australia. Nah, itu rumahnya mereka di situ. Kalau saya baca ini tempat sapi. Mereka sapinya ribuan. Ini mungkin untuk tenaga kerja yang temporary nginep di sini.
Tapi banyak gedung-gedung juga sih. Kurang paham itu isinya apa aja. Nih, Australia tanahnya merah. Ini sumur. Kalau ada windmill ini pasti sumur karena air susah di sini, jadi perlu dipompa terus. Nah, kalau di sini selalu di farm itu ada seri 70. Karena yang kuat hanya seri 70. Jadi tempat ini bed and breakfast-nya hanya 2 kamar aja. 2 kamar, traktor, semua sendiri, nggak kelihatan tenaga kerja sama sekali untuk ribuan sapi ya, luar biasa ya. Nih gedung lamanya untuk bengkel kecil. Oke, bentar lagi kita jalan. So, let's rock and roll. Di sini gensetnya kayaknya on 24 jam. Tuh, seri 70 semua kan. Di sini untuk kerja ada truk Chevrolet juga itu di sana. Kayaknya C50 itu mungkin atau ya C70. Ini pasti isinya solar untuk genset. Nah, tadi malam kita di shed situ yang banyak binatang kecil-kecil. Ini ribuan hektar ini farmnya ini. Luar biasa. Nah, pagi-pagi dari Wiramina kita lanjut lagi ke destination next, yaitu Coober Pedy. Coober Pedy ini terkenal opal. Nah, kebetulan saya belum pernah ke Coober Pedy. Saya dapat hotel yang cukup unik, namanya Lot 1002. Saya dapatnya di Airbnb karena waktu itu saya cari-cari akomodasi itu banyak yang full, banyak yang unik. Uniknya di Coober Pedy ini rata-rata underground semua karena hawanya sangat panas, jadi cukup unik. Saya sudah sempat di warning di Coober Pedy ini harus hati-hati kalau jalan-jalan, ya banyak orang pribuminya sini yang sayangnya ya dengan histori 200-an tahun ini mereka itu orang Aboriginal hanya dikasih, ya selalu dikasih uang sama pemerintah. Jadi mereka nggak merasa harus kerja dan kasihan, benar-benar kasihan lihat mereka itu cuman ya kelontang-kelontung di pinggir jalan, mabuk ini itu. It's sad to see that ya. Anyway, kita sempat lihat museum di sini di Coober Pedy. Yang benar-benar enjoy itu hotel kita, stay kita itu belum pernah saya nginep di bawah tanah. So, Coober Pedy was fun. Let's go watch the story. Ini akomodasi kita untuk malam ini. Bukan itu. Ini bekas tambang opal. Jadi batunya sini tuh warnanya putih-putih gini ini. Bilangnya banyak opalnya, tapi kita ya belum coba. Mana kamarnya? Ya di dalam batu. Nih seperti ini. Tempat parkirnya luas. Entry-nya dari sini. Lucu ya. Ya kita lihat dalamnya. Seperti di dalam gua. Memang ini di dalam gua. Ini living room areanya. Full kitchen. Kitchennya komplit bagus. Worth it banget sih. Pantry komplit
Ini saya booking via Airbnb, dapat di harga $390 satu malam. Kulkas. Itu nanti kita lihat sini dulu. Ada 2 kamar tidur. Sini untuk kalau mau kerja-kerja di sini juga bisa. Ini kamar tidur pertama. Di dalam gua. Nah, lucunya apa? Gak ada AC. Gak perlu AC karena posisinya di bawah tanah. Temperaturnya itu konstan. Gak panas, gak dingin. Very, very nice. Queen size bed, single bed untuk anak-anak. Lucu ya. Kok di Indonesia nggak ada sih tempat seperti ini? Apa ada? Cuman saya belum tahu. Terus ini main bedroomnya. Wonderful. Australia banget ini. Tapi ya hanya di Cooper Pedy kalau mau cari hotel yang di dalam tanah seperti ini. Setahu saya loh ya. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya hanya satu. Tapi full, ada bathtub komplit. Ya lucu. Karena kita udah berapa hari di jalan, ada mesin cuci, kita cuci. Toilet. Ya cukup komplit sih. Komplit banget. Ini ada pintu satu lagi. lucu, very unique. Ini outdoor area, kalau mau barbecue udah disiapin, duduk-duduk minum, bener-bener one of a kind. Saya belum pernah nginep di tempat seperti ini. Lalanya mulai keluar. Sekarang kita mau masuk ke kota dan cari makan siang dulu. Nah, kotanya saya zoom seperti itu. Gak ada suara apa-apa di sini. Sunyi. Kita ke Muna Opal Mine Museum. Gak ada yang nunggu. Orangnya di mana ini? Gak ada kasir untuk jual tiket. Tentang histori kota ini mungkin. Bagus loh.
Sudah mau sunset. Anak-anak harus bantu dengan washing up the clothes. Ayo. Oh, wait. How do you do it when I can't reach, Ma? Just hand it to Leon. Kamu yang ngambilin. The view from our house. Sekarang kita ambalin kuncinya, and kita mau lanjut ke Uluru, Ayers Rock. Pagi ini lumayan dingin, beautiful weather, dan hari ini kita tembus dari South Australia ke Northern Territory State. Let's go. Kita ini sekarang berhenti sebentar karena saya pengen nunjukin sedikit keluar dari kotanya itu, ini tempat mining atau tempat tambang opalnya ini. Jadi di keruk-keruk tanahnya untuk dapetin opal seperti ini. Kiri kanan gitu semua. Ini salah satu lubangnya, ini dalam banget ini. Dibur. Oke, next destination Uluru. Uluru ini dari Cooper Pedy cukup jauh. Kita berangkat relatif pagi, langsung tancap ke Uluru. Uluru ngikutin highway dari selatan kita arah ke utara, terus ketemu junction pertigaan belok kiri sekitar 250 kilo. Uluru awal-awalnya saya pikir apa ya hanya batu gini, tapi it's actually quite amazing. Let's have a look what Uluru is all about. Oke, mungkin mau tahu ya, road train truk di Australia itu sepanjang apa sih? Jadi kalau nyalip-nyalip di jalan harus hati-hati. Road train itu bisa 50 meter. Nah, untuk perbandingan, itu mobil kita di sini. Lihatin panjangnya seberapa. Kali berapa? Kali 10 mobil. Jadi kalau nyalip hati-hati. Super panjang. Ini untuk persepsi sepanjang apa itu road train di Australia. Nggak pendek ya. Kita posisi ada di Marla. Marla ini kota kecil ya, pom bensin bukan kota sih. Marla itu spellingnya. Marla ini pom bensin terakhir sebelum masuk ke Northern Territory State. Nah, kalau di sini kita lihat, zoom in sebentar ya. Pak polisi dan ibu polisi tadi juga pakai seri 70. Itu seri 70-nya polisi. Oke, kita di sini stop sebentar untuk refreshment, toilet break, makan-makan dikit. Lanjut lagi. Ini sekarang jam 11.30. Ini sudah di last area
Border Northern Territory. Lalatnya minta ampun banyaknya. Jadi tadi kita dari sebelah sana, sekarang mau arah ke NT. Tulisannya itu Welcome to South Australia. Nah, kita mau cabut dari South Australia. Alright, let's go. Din, lalatnya arah. Kita sudah sampai turn off ke Uluru. Tadi kita dari arah sana South Australia, ini ke sana arah ke Alice Springs dan Darwin. Ini distance-nya kita masih 244 kilo lagi ke Ayers Rock. Uluru itu Ayers Rock-nya, dan masih ada beberapa things to see di sana. Kings Canyon dan lain-lain. Mobilnya kotor banget. Ya dihajar nonstop. Kita nggak stop untuk solar di sini. Kita langsung aja, solarnya cukup. Sampai di Curtin Springs ini caravan park, kayaknya untuk yang bawa caravan dan nggak nginep di area Ayers Rock, nginepnya di sini. Mobil aman sampai sini. Nah, kalau di Aussie harus tahu Sheila ini perempuan, blokes itu cowok. Curtin Springs 100 kilo dari Ayers Rock. Hawanya sejuk, mungkin 20 derajat. Mulai masuk area Uluru. Nah, ini ada airport, kita ke resortnya. Ya, selamat pagi dari Uluru atau Ayers Rock. Ini kita sudah jauh banget jalannya untuk lihat satu batu yang spesial. Kemarin kelihatan dari jalan. Coba pagi ini kita ke lookout di sana untuk lihat sunrise di Uluru. Tanahnya benar-benar merah bata dan dinginnya minta ampun. Mungkin ini berapa? 5 derajat ini. Tangannya megang kamera aja kedinginan. Oke, kita lanjut lagi walking to the lookout untuk lihat Uluru. Di sana itu hotel kami semalam. Di sini banyak tur-tur yang mau naik onta, mau jalan, mau naik sepeda, naik segway, naik helikopter, komplit. Harus hati-hati milih yang pas, dan kalau winter seperti ini juga bawa baju yang pas juga karena dinginnya minta ampun. Ini hotel kami di Uluru. Namanya Cells in the Desert. Hotelnya ini cukup besar. Actually ini a resort. Kalau saya pribadi ke sini ke Uluru ya morning. Camping juga oke, tapi mengingat bahwa ibu umur 81 tahun, jadi saya carikan tempat yang comfortable. Toh kita sudah jalan 4.000 km. Ibu umur 81 masih sehat, masih kuat. Jarak jauh. Hotelnya komplit dengan kolam renang yang cukup besar. Tapi kalau mau
renang sekarang ya rasanya seperti air es ini. Ini 3 derajat sampai 5 derajat pagi ini. Terlalu dingin. Nah, ini kita dijemput untuk naik helikopter. Sekarang nonton safety video dulu. Helicopter services, where your safety is our highest priority. For a flight Gedenya minta ampun nih. Di video nggak tahu bisa kelihatan nggak. Ini ada mobil mau lewat, bisa kelihatan gedenya seberapa itu. Nah, kita sudah have fun di Uluru. Next stop Darwin. Tapi Darwin terlalu jauh dari Uluru. Kurang lebih 1.900 km. Nah, di 1.900 km ini tadinya saya rencana mau saya split jadi 3 hari nyetir. Kurang lebih sekitar ya 650 kali 3. Tapi ada masalah. Masalahnya antara Uluru sampai Devil's Marble, oke, saya stop di Devil's Marble, not bad. Drivingnya cukup jauh juga, waktu itu 800 kiloan. Nah, dari Devil's Marble ke Darwin itu 1.100 kilo. Saya nggak dapat hotel di Mataranka. Mataranka ini masih destination karena
di situ banyak sumber air. Karena nggak dapat hotel yang bagus, yang ya kalau saya sendiri camping no problem, banyak tempat campsite. Tapi karena saya bawa ibu yang sudah umur 81 tahun, ya saya mau nggak mau harus cari akomodasi yang bagus, and nggak dapat. Saya sempat cari itu lebih dari 3 jam, nggak ada. So akhirnya the trip ke Darwin dari Devil's Marbles itu saya gaspol, dan hari itu hari yang paling gila karena nyetir 1101 kilo dari Devil's Marbles ke Darwin. And oh man, kita hampir nabrak kerbau, kanguru banyak sekali. Onta kita nggak lihat, onta kita lihat di daerah Uluru ya, dan mereka juga di pinggir jalan, hati-hati. Mereka nggak hanya satu, tapi waktu itu ada sekitar 9 onta yang mau nyebrang, tapi untungnya nggak nyebrang. Crazy thing. So I don't know, you just have to watch. Ayo, let's go. Sampai jumpa lagi Uluru atau Ayers Rock. Ini hari ke-9 kita di jalan road trip. Nah, hari ini kita mau ke Devil's Marbles. Lumayan jauh jaraknya, 850 kilo. Interesting aja, ini ada jeepney di sini. Di sini bisa, kalau nggak mau nyetir sampai sini bisa nyewa jeepney setelah landing di airport, karena di Ayers Rock ini ada airportnya. Bisa nyewa mobil dan bisa keliling-keliling. Oke, kita harus jalan. Ini sekarang jam 9.40. Kita posisi di tengah-tengah Australia, arah ke utara. Sampai sini muter-muter Uluru kemarin pas 4.000 km. Sudah tempuh 440 kilo. Kita sekarang masuk Alice Springs. Kota cukup besar. Di Alice Springs ini benderanya aja punya bendera sendiri. So kita continue lagi. Kita hanya lewat paling makan siang. Lanjut ke Devil's Marbles. Let's go. Ini ke Darwin masih 1.500 kilo. Kita dari Uluru 490 kilo pakai solar 72,5 liter. Harganya 195,9 per liter. Lanjut lagi. Istirahat sebentar di kota Taitree. T-I-T-R-E-E, Taitree. Oh. Atau T-Tree mungkin ya. Tadi di sana ada pom bensin tapi kayaknya agak serem. Jadi pindah ke sini. Untuk solar nggak perlu isi, masih banyak. Ya stopover. Cemil-cemil, istirahat, jangan tidur karena ini 850 kilo. Tapi karena di Northern Territory ini bisa jalan 130 km per jam, progresnya cukup oke hari ini. Malam ini nggak tahu bisa lihat Devil's Marbles belum gelap atau enggak. Kalau bisa ya kita lihat, kalau enggak ya besok OTW ke Darwin. Over and out.
ada yang unik di sini. Kalau nggak dapat signal, ada mobile phone hotspot. Jadi HP-nya ditaruh di sini, terus nggak tahu bisa dapat signal karena ada satellite dish ini yang mantul ke sini dan kayaknya ke antena di sana itu di gunung. Ya, cukup unik nih di Australia. Akhirnya sampai juga di Devil's Marble Hotel. Udah jalan 816 km. Banyak burung. 816 km hari ini. Time to rest. Besok 1100 km. Selamat pagi. Ini suasana hotel atau motel kita. Semalam itu ada dapur, itu kamar yang nggak ada jendela, karena ini kan caravan park, jadi toiletnya sama bathroomnya kalau di caravan disiapin tapi sharing ya. Kita dapat ini, nggak ada pilihan lain, yang lainnya full. Harganya $156 atau 1,6 jutaan di rupiah kan. Ya oke sih, tapi ya sedikit kotor. Ya cukup untuk hidup. Kamar mandi ada, kecil, WC, ya ada heater. Ya, kita lanjut lagi. Kita sudah tiba di Devil's Marble, nggak jauh dari hotelnya. Batunya lucu. Dari sisi tadi tidak boleh difoto, baru lihat setelah nge-video. Anyway, ini Devil's Marbles-nya dari sisi sini. Lucu ya, ditata gitu. ...492 kilo di speednya 130 lebih, makan 77 liter. Udah jalan ya sekitar 250 km on our journey today. Total dari Devil's Marble ke Darwin 1100 km. Dapat info Peter Springs yang sumber air itu ditutup hari ini karena ada crocodile, buaya 2 meter yang kemarin kelihatan. Tapi ya cobalah kita lihat, cari area yang bisa take a break, have a rest sebentar, terus lanjut lagi. Rest stop ini Northern Territory. Siangnya lumayan panas. Nah, ini di sini tuh banyak sekali rayap, rumah rayap muncul dari mana-mana tuh, kelihatan nggak? Ini udah jalan dari kemarin ribuan kilometer, banyak kali rayap. Ini nggak tahu berapa juta rayap yang di mana-mana di sini. Oke, kita continue lagi. Masih sekitar 690 kilo. Ini mau masuk kota Dunmara. Suasananya sudah beda. Bunga-bunga wildflower sudah muncul. Sudah banyak pohon dan hijau-hijauan, nggak terlalu desert lagi.
kita sampai di kota Larimah. Oh, kayak nama Indonesia aja. Di sini apa ya? Cuman caravan park. Pink Panther Pub. Fotonya lagi dijual kalau ada yang mau. Kita cari makan siang. Tiba-tiba banyak pohon palem. Kok bisa ya? Ah, ini sekarang temperatur udara sudah lumayan panas. Ya panas untuk Australia. Sementara ini kan pas winter. Ini sekitar 26 derajat dan hawanya mulai lembab seperti Indonesia. Ini kita sampai Matarangka Springs. Hari ini sudah jalan hampir 700 km. Masih ada 400-an, jadi kita renang dulu, take a break, terus lanjut lagi ke Darwin. Tiba-tiba ada tanda untuk hati-hati ada buaya. Benar-benar indah sih. Seharusnya Indonesia juga banyak tempat seperti ini. Nah, ini sumbernya. Wow, dalam banget. Warnanya itu loh. Darwin akhirnya nemu Borneo Indonesian Malaysian food. Ada beef rendang. Nah, rendang ada, kare. Ini shopping mallnya di Darwin ya lumayan. Sekarang kita mau lihat Crocodilus Park. Di tempat boat tour dan farm untuk krokodil. Di farm krokodil ini gila itu 5-6 meter ada itu, banyak sekali. Ini salah satu yang paling gede juga, gila. Sama Land Cruiser lebih panjang ini. Banyak yang seperti albino juga itu. Come here. Follow me, Ba. Follow me, Ba. This is one. Look at this one. I know that one. It's so big. Jeez. Look, Ba. Come here, Ba. Look, Ba. Ba. Look. Look at this one, Ba. Oh, look at that one there. Wait, wow. Come here, Ba. Go. Ba, come here, Ba. Ba. Have a look, Ba. This is so cute. This one, Ba. That one. Up there. Check out the size of this one here. Look at him. Wah ya, gila.
Jump, they move some of their organs in their body. The head comes up and the tail end drops. The depth of the river is 3.5 meters deep, and she's about 3 meters, so she can actually jump vertically out of the water, and she can pluck a duck mid-flight. So as we feed one, that will stimulate the water, and crocs nearby will go, oh, what's she getting? Maybe I want some. But Rhonda, she's a very dominant and very big girl, so the females back off. They know, righto, she's a boss crocodile, we leave her alone. Turn down this way, sweetie. So we call that the jaw pop. It's all the air pushed out. It's like you guys doing that popping sound. It's all the air coming straight out. And even put the string. That's about roughly 1 ton of pressure going bang. Finally meet a capybara. They are not as cute as your dolls, Nadia. Capybara, capybara. We have one. Look at him. Yeah, but it's wet, Ma. Look, 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 look. Why are you recording the butt? Suka kapal, suka rumah mewah, marina. Ya, Darwin is the place to go. Kalau suka mancing juga cocok Darwin. Atau suka Land Cruiser. Land Cruiser yang dipotong jadi double cab. Mahal loh nih Land Cruiser yang motif dipotong untuk touring gini nih. Suasananya seperti pantai Indonesia. Banyak sampah. Iya, warna pasirnya seperti di Pangandaran. Nah, itu kota Darwin di sana itu. Kita sudah sampai Litchfield National Park. Nah, di speed limitnya mulai turun ke 80 km per jam. Kita hari ini mungkin hanya sempat ke Wangi Falls karena aksesnya untuk yang lain ibu saya tidak bisa karena beberapa kilometer harus hiking
Jadi kita cari yang area yang mudah diakses dan paling populer di Litchfield National Park ini. Northern Territory harus berhenti dan foto dengan rumah termite atau rayap. Lihat nih, tingginya 2 meteran ada ini, gila. Dalamnya itu hollow, jadi lubang-lubang gitu. Gila. Modelnya macam-macam. Yang itu di depan itu ya tingginya ada kalau 3 meter. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada warung kafe, bukan warung. Ya, makanannya biasa, burger, fish and chip, kopi, es krim, hotdog. Nah, ini mumpung ada peta, kita kan kemarin dari Uluru ke Catherine lewat Pine Creek, terus malam-malam sampai ke Darwin. Hari ini kita ke sini, agak turun, terus lihat Wangi Falls di sini nih. Ini Wangi Falls. Nanti kita balik sini. Besok lanjut ke Kakadu National Park. Kita nginep di Jabiru. 2 malam. Setelah itu kita arah turun sini. Pine Creek, balik Catherine, arah ke Western Australia lagi. Di Marina, Cullen Bay. It's got sunshine, but it's still going to be cold. Oh, big crab. That's the size. Big crab. Curry. This is the chili, NT style chili. I don't even know how And then we have one more coming. The other one, which is ini garlic butter. Another big crab. Lagi makan sama temen dari Darwin yang pernah ke Prorok. I told her before she left. I'm like, Georgia, you gotta Sunrise di Darwin. Hari ini hari terakhir kita di Darwin. Karena sudah 3 malam. Hari ini nyetirnya nggak terlalu jauh, sekitar 3 jam arah ke Kakadu National Park. Kakadu ini terkenal national parknya di Australia ini. Masih di Northern Territory. Kita nanti lihat the amazing views of the north part of Northern Territory. Kita di sana rencana 2 malam di Hotel Mercure. Kotanya namanya Jabiru. So, oke, kita bentar lagi packing and enjoy the ride. Pun ini mobil ya relatif mudah, tetap saya cek. Barusan saya cek olinya aman. Jangan lupa mesin 1 VD ini sering
yang awal-awal anyway sering makan oli. Jadi hati-hati kalau beli LC200 yang mesin 1 VD ini. Ini sudah jalan 6.000 kilo sejak saya servis sebelum road trip ini dari Perth. Jadi hari Senin servis, hari Selasa berangkat. Sudah jalan 6.000 kilo sampai Darwin dan nggak makan oli sama sekali. So all good. Jangan lupa ya, road trip harus cek kondisi mobil, ban, dan lain-lain. Pressure selalu saya cek. Over and out. Well, it's time to say see you later Darwin. Kita hari ini mau arah ke Jabiru, Kakadu National Park. Kita selama di Darwin ini 3 malam, kurang lebih ya 2 hari. Hari pertama kita relax saja karena habis bawa mobil 1.100 kilo itu perlu sedikit recovery. Kita hanya lihat-lihat area kota, terus cari makan yang enak karena selama ini kita makan western food semua, jadi kangen makanan Asia dan kita dapat di Darwin ini. Dan terbukti di hotel-hotel seperti ini itu yang kerja di sini itu banyak orang Indonesia, banyak Filipina, dan orang Malaysia. So kota ini benar-benar multicultural ya. Banyak sekali orang dari mana-mana ke Darwin. Hari kedua kita ke Litchfield, and today kita mau lanjut journey to Jabiru, tapi mau makan makanan Asia dulu lagi. Sekarang hampir jam 11, so kita check out of the hotel jam 11. All good, let's go. Malah kamu hardtop dimodifikasi. Kenapa kok dimodifikasi seperti ini? EFJ papernya homemade, bener-bener untuk kerja.